Semakin hari semakin
bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Ini kami umat-Mu Tuhan. Kami ada dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, yang menjadi kehendak-Mu, yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Singkapkan Tuhan bagi setiap kami, wahyukan bagi setiap kami Tuhan. Biar setiap hati kami, jiwa kami semua menangkap yang dari-Mu Tuhan. Biar malam ini menjadi malam yang mengubahkan setiap kami. Memenuhkan setiap kami, memulihkan setiap kami. Tuhan, hamba-Mu ini hanya alat Tuhan. Yang Kau layakkan Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, sucikan, kuduskan. Biar apa yang disampaikan semua hanya yang dari-Mu Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau Kau sampaikan Tuhan. Bagi kami, bagi umat-Mu Tuhan. Engkau yang punya semua hidup kami. Kau yang punya Tuhan tempat ini, Kau yang punya semuanya. Acara ini semua adalah acara-Mu Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus Kau bergerak di tengah-tengah kami. Semua yang bukan dari Tuhan kami bebaskan, menyingkir. Dan semua pikiran-pikiran kebenaran diri sendiri yang bukan dari Tuhan, semuanya tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur dan percaya. Semua katakan, amin. Shalom saudara. Bisa tolong kasih senyum ke kiri kanan. Saya minta tolong kasih senyum ke kiri kanan. Katakan shalom, halo, selamat malam, apa kabar. Supaya tidak terlalu tegang ya. Karena sejujurnya saya cukup tegang saudara. Saya tidak tahu kenapa tapi mimbar ini buat saya adalah mimbar yang bukan main-main saudara. Menurut saya saudara adalah sebuah anugerah besar kalau saya bisa berdiri di tempat ini. Dan kesadaran itu saudara muncul sungguh-sungguh bukan karena apa-apa saudara, tapi karena memang semua itu Tuhan yang tetapkan semuanya saudara. Kita bicara soal anugerah saudara, kita bicara soal Amazing Grace yang menjadi tema daripada bulan ini saudara. Tapi saya berdoa malam ini setiap kita sungguh-sungguh menangkap dan mengerti apa sih yang namanya anugerah itu. Dan tidak hanya sekedar menangkap dan mengerti saudara. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar tahu ayatnya. Oh ya kita hidup dalam anugerah, oh ya saya tahu anugerah, oh saya tahu saya nggak layak tapi saya dilayakkan. Tapi kita hidup di dalam anugerah dan mengalami saudara. Mengalami encounter, mengalami sungguh-sungguh hidup dalam anugerah dan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Itu menjadi kerinduan saya saudara. Dan saya berdoa itu juga menjadi doa setiap kita di sore malam ini saudara. Ya bahwa kita hidup jadi orang Kristen itu sungguh-sungguh dibedakan. Bukan hanya sekedar hidup jadi orang Kristen, oh ya terus bedanya apa dengan orang-orang di luar sana saudara ya. Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh mengerti dan mengalami saudara. Dan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia. Dan sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita jadi saksi saudara. Sehingga sungguh-sungguh orang boleh melihat bahwa ya benar Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup saudara ya. Saudara bicara soal anugerah saudara. Saya bersyukur saya punya nama Yohan saudara. Karena artinya adalah anugerah Tuhan yang terindah. Jadi saya bersyukur bahwa ini adalah bulan saya saudara ya. Saya selalu senang, saya senang banget dengan namanya angka 5 saudara. Dan itu salah satu angka saya, nomor rekening saya juga banyak angka 5-nya. Kalau saya suruh boleh pilih nomor, selalu saya minta yang banyak 5-nya saudara. Kenapa? Karena itu bicara soal anugerah saudara. Bicara soal kasih karunia, dan sesuai dengan nama saya saudara. Anugerah Tuhan yang terindah. Yang namanya Yohanes, yang namanya John, yang namanya Yohan, yang namanya apalagi Yohanan, Hans. Boleh berbahagia saudara, karena ini adalah bulan saudara ya. Anugerah saudara. Saya mau bukakan dan bagikan beberapa kebenaran saudara.
Karena bicara soal anugerah itu adalah bicara sebenarnya dua sisi daripada mata uang. Karena anugerah bicara di satu sisi adalah suatu pemberian, bicara soal suatu gift, bicara soal suatu karunia, bicara soal apa ya, sesuatu yang wow luar biasa dan setiap orang menerima dan itu bisa kita nikmati saudara. Tapi di sisi yang lain saudara, itu tidak pernah bisa dipisahkan dengan namanya truth dengan namanya kebenaran. Di sisi yang lain saudara, anugerah itu tidak pernah membuat kita diam dan pasif saudara. Tapi di sisi yang lain anugerah itu membuat kita saudara harus aktif dan melakukan sesuatu dan mengamalkan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan saudara. Kita buka dalam Yohanes pasal pertama ya saudara. Malam ini saudara kita akan buka banyak ayat saudara. Karena saya merasa bahwa malam ini kita banyak belajar saudara dari firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes. Pasal yang pertama saudara, ini bicara soal Yesus sendiri saudara. Sebentar, saya cari ayatnya dulu, saya catat beberapa catatan. Yohanes 1 ayat yang ke-16 saudara ya. Sebentar, sorry. Bukan itu ayatnya. Nah ini, ayat 17 saudara ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, grace and truth. Dan ini dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan saudara ya. Dan dalam ayat 16 dikatakan bahwa dari kepenuhannya kita semua, anak-anaknya, semua orang yang percaya itu telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dan kalau kita menerima kasih karunia demi kasih karunia saudara, kita juga harus hidup dalam yang namanya kebenaran saudara ya. Nah saudara tema daripada sharing yang saya akan sampaikan malam ini saudara adalah experiencing grace. Experiencing grace, mengalami yang namanya anugerah, mengalami atau hidup dalam sungguh-sungguh mengalami yang namanya kasih karunia, saudara. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan dulu, saudara, mengenai anugerah atau kasih karunia. Yang pertama adalah bahwa grace itu adalah sebuah pewahyuan, saudara. Kasih karunia itu adalah sebuah pewahyuan. Artinya apa, saudara? Bahwa orang menerima kasih karunia itu titik pertama itu adalah dia menerima pewahyuan terlebih dahulu. Apa itu pewahyuan? Suatu pengertian, suatu kesadaran bahwa ini adalah sebuah kasih karunia, ini adalah sebuah pemberian, ini adalah sebuah hadiah yang aku bisa terima dan aku bisa sungguh-sungguh terima saat ini, aku dapatkan dan itu bukan karena usahaku, tapi bukan karena kebenaranku, bukan karena perbuatanku, bukan karena aku layak, tapi karena ada yang memberikannya kepadaku dan itu adalah Tuhan, saudara. Dan ini saya bicara soal setiap kita di tempat ini, saya percaya kita semua sudah menerima namanya anugerah keselamatan, betul saudara? Siapa di sini yang sudah menerima anugerah keselamatan bisa angkat tangan? Kalau kita bicara soal yang paling dasar dari semuanya adalah bicara soal anugerah keselamatan. Ketika kita menerima yang namanya anugerah keselamatan, ketika kita percaya pada Yesus bahwa kita semua yang tidak layak untuk masuk ke surga saudara, tapi kita dilayakkan buat masuk ke dalam kerajaan surga. Kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya saudara ya. Dan itu semua dinyatakan oleh pewahyuan Roh Kudus. Dan itu kita mendengar, kita melihat, dengan pikiran kita mengerti, dan kemudian dengan hati dan dengan hidup kita, dengan semua keberadaan kita, dengan seluruh keberadaan kita menangkap bahwa ini adalah anugerah. Dan kita menerimanya, kita meresponinya saudara ya. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, ada yang namanya kasih karunia saudara, yang menemukan kita. Tapi ada juga kasih karunia yang harus dicari saudara. Ya. Ini saya akan bagikan beberapa quotes, saudara tangkap yang menjadi rema buat setiap hidup saudara. Karena ketika saya susun apa yang harus saya bagikan di sore malam ini, saudara, Tuhan berikan quotes demi quotes. Dan biar setiap kita menangkap yang dari Tuhan ya saudara. Jadi ketika kita menerima anugerah keselamatan, menurut saya saudara, itu adalah kasih karunia itu menemukan setiap kita. Seperti kata lagu Amazing Grace ya, kata-katanya apa? I once was lost but now I'm found. Aku ini tersesat, tapi Tuhan Sang Gembala Agung itu yang mencari dan menemukan aku.
Kasih karunia-Nya mencari dan menemukan kita. Dan membuat kita hidup di dalam anugerah keselamatan. Tapi ada juga yang namanya kasih karunia yang harus dicari, saudara. Dan itu harus kita cari dengan usaha. Bukan karena usahanya kita mendapatkan kasih karunia, saudara ya. Kasih karunia yang diberikannya bukan dari usaha, saudara. Tapi untuk anugerah itu bisa kita temukan, kita perlu usaha, betul? Contoh, saudara ya. Perempuan Sirofenisia. Saudara tahu kisah di Alkitab, nggak usah kita buka ayatnya untuk mempersingkat waktu. Suatu waktu ketika Yesus dan murid-murid sedang berjalan di daerah orang Kanaan, ada seorang perempuan dari daerah Sirofenisia, bukan orang Israel. Ini adalah Gentile, ini adalah orang, dikatakan orang-orang Israel itu orang tidak bersunat, orang yang tidak masuk hitungan, orang yang tidak menerima yang namanya anugerah yang disebut bangsa pilihan, saudara. Ya. Dan kemudian perempuan ini berteriak-teriak dan meminta dan bersujud di depan Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, tolong anakku ini kerasukan setan. Tolong anakku supaya anakku ini bisa sembuh. Dan Yesus berkata apa? Yesus berkata, tidak layak untuk memberikan apa? Roti kepada anjing, betul? Tapi perempuan ini, saudara, menyadari keberadaannya dan dia mengatakan satu hal yang membuat dia menerima kasih karunia. Ya dia nggak layak untuk menerima kasih karunia itu, saudara. Tapi dia menerimanya. Berawal dari sebuah langkah untuk mencari. Ya, anakku kerasukan setan. Bagaimana anakku bisa sembuh? Aku dengar nih. Aku dengar ada yang namanya Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan dia sedang di daerah sini. Dan dia mencari. Dan ketika dia ketemu Yesus, dia menerima kasih karunia. Jadi ini saudara bukan kasih karunia yang menemukan dia. Tapi dia menemukan kasih karunia. Dia mencari kasih karunia dan dia menemukan dan dia mendapatkan, saudara. Ya itu satu kebenaran, saudara. Dalam kehidupan kita, saudara. Saya percaya beberapa dari saudara menangkap hal ini gitu. Bahwa ada kasih karunia yang memang kita terima, kita nggak usaha, kita bahkan nggak pernah dipikirin aja enggak, tiba-tiba kita dapat sebuah anugerah. Tapi ada beberapa yang namanya anugerah di mana kita harus betul-betul jerit kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Dan sampai kapanpun sebenarnya jeritan kita, teriakan kita nggak akan pernah membuat kita layak. Sama seperti perempuan itu, apapun yang dia katakan, dia mencari, dia menjerit, dia berkata, Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku. Dia nggak pernah layak buat menerima itu karena Yesus berkata, roti itu diberikan kepada anak-anak yang punya rumah, nggak layak diberikan kepada anjing. Tapi karena respon, karena sikap hatinya tiba-tiba Tuhan berbelas kasihan. Dan dia mendapatkan anugerah itu, saudara. Bukan karena dia layak sekali lagi. Kemudian saudara, ada lagi saudara, yang namanya kasih karunia itu periodik, saudara. Ada waktunya, saudara. Ini yang disebut dengan kairos. Pernah dengar istilah namanya the grace period? Ini kalau orang yang suka transaksi jual beli tanah ini tahu nih yang sewa menyewa gitu. Ada yang namanya grace period. Atau contoh lagi misalnya grace period dalam hal pajak misalnya. Sekarang lagi agak ada tax amnesty lagi kan, betul? Ini dikasih anugerah nih oleh pemerintah nih. Kamu harusnya kena denda. Kenapa? Kamu nggak layak buat untuk terima pembebasan sebenarnya. Karena kamu sudah melanggar yang namanya hukum pajak, betul? Dan karena kamu melanggar hukum pajak, yang layak kamu dapatkan adalah dendanya. Tapi ada anugerah khusus dalam waktu tertentu. Setiap orang yang mengaku, mendaftar, membereskan semuanya, dapat anugerah tax amnesty, betul? Sama, saudara. Ini yang namanya kairos. Kita harus mengerti yang namanya kairos. Contoh, saudara. Bulan ini, saudara ya. Yang namanya bulan Mei ini, angka 5 ini saudara. Itu bicara bulan kasih karunia dan temanya adalah Amazing Grace. Ini bicara bahwa ada satu pintu, kairos, ada satu pintu kasih karunia yang dibuka dan begitu lebar, saudara. Dan setiap kita yang saat ini mungkin sekian lama menantikan yang namanya anugerah itu datang dalam hidupmu. Ketika engkau mengerti dan menangkap ini, saudara. Sungguh-sungguh mengerti dan menangkap ini, saudara. Mari responi. Kalau kita pikirkan, kita renungkan, saudara. Sebenarnya kita dituntun dari langkah demi langkah, dari bulan demi bulan, saudara. Masih ingat, saudara, tema bulan-bulan sebelumnya, saudara, ada yang namanya tema lemah lembut dan rendah hati, saudara. Saya pernah bagikan beberapa kali,
Kata lemah lembut dan rendah hati itu kan diambil dari ayat ketika Yesus berkata, datanglah padaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, betul? Dalam Matius pasal 17 kalau nggak salah, mungkin Kiki lebih hafal ya pasalnya. Ya. Datanglah padaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah padaku karena aku rendah hati dan lemah lembut dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikul aku yang kupasang, karena pukul yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan, betul? Dalam bahasa Inggrisnya, dalam salah satu terjemahan dikatakan, datanglah kepada irama kasih karuniaku, my rhythm of grace. Datanglah kepada irama kasih karuniaku, dan kuncinya adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Saudara. Saya menemukan sebuah ayat, saudara, dalam kitab Yakobus, saudara ya. Pasal yang keempat, ayat yang ke-6, bisa dibuka, mungkin bisa dibantu. Yakobus 4, ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam bahasa Inggrisnya, God gives grace to the humble. Apakah orang itu layak menerima anugerah karena dia rendah hati, saudara? Tidak, karena sekali lagi anugerah itu diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tapi kunci, syarat untuk menerima kasih karunia adalah salah satunya adalah kerendahan hati. Saya ingat Pak Daniel sering sekali memberikan sebuah perumpamaan tentang sebuah benda ketika benda yang akan diberikan kepada seseorang, orang itu pun harus memberikan sebuah respon, betul? Nah, kasih karunia Tuhan berikan contoh anugerah keselamatan, saudara. Ini juga bicara soal quote selanjutnya, pernyataan selanjutnya. Kasih karunia itu bukan artinya tanpa syarat, saudara. Kasih karunia betul tanpa syarat, karena apa itu adalah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Tapi untuk bisa menerima dan mengalami experiencing grace, ada syaratnya, saudara. Contoh anugerah keselamatan, saudara. Saya mau tanya, ada syaratnya enggak? Siapa yang saat ini bicara, oh anugerah keselamatan gak ada syaratnya. Siapa yang bilang, oh ada syaratnya. Siapa coba yang bilang, bisa angkat tangan? Yesus berkata apa? Tuhan Firman berkata apa? Barang siapa yang percaya, betul? So ada syaratnya gak saya mau tanya? Ada syaratnya, saudara. Syaratnya adalah dia percaya. Percaya, dan ketika dia percaya dia menerima yang namanya anugerah keselamatan. Jadi kasih karunia atau anugerah itu, saudara, bukan artinya tanpa syarat, saudara. Dan kasih karunia itu, saudara ya, selalu sifatnya itu aktif, dinamis, saudara. Nah, balik ke hal tadi, saudara ya, kunci untuk menerima kasih karunia, mengalami kasih karunia, salah satunya adalah yang namanya kerendahan hati, saudara. Contoh misalnya, saya kasih contoh lah ya, yang supaya ini diingat lah. Saya mau kasih botol minum ini kepada Ko Boas. Ko Boas saya mau kasih. Ini anugerah nih, ini pemberian nih. Nggak layak, kenapa? Saya sebenarnya nggak ambil pusing sama Ko Boas. Istilahnya ya, misalnya contoh ya. Dengan Pak Boas saya nggak ambil pusing, nggak peduli juga. Terus saya juga nggak tahu masalah dia apa. Tiba-tiba nih hati saya tiba-tiba cuma berkata bahwa saya pengen ngasih nih ke Pak Boas. Apakah dia karena dia berbuat baik kepada saya? Ini contoh ya, dia banyak berbuat baik kepada saya sih. Gitu. Tapi ini contoh ya, misalnya saya gak kenal nih, saya gak kenal Pak Boas. Terus saya mau kasih nih tiba-tiba botol minum ini. Saya mau kasih, alasannya apa? Gak ada alasan, tiba-tiba saya pengen ngasih aja, saudara. Kepada Pak Boas, itu anugerah, saudara. Pemberian diberikan kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya, tanpa perbuatan, tanpa apapun. Nah, saya mau kasih nih, saya mau kasih. Ini masih di tangan saya nih, saudara. Anugerahnya masih di tangan saya nih. Pemberiannya masih di tangan saya. Diterima gak nih? Coba tanya. Diterima gak? Kapan Pak Boas bisa menerima anugerah ini? Jadi mau diterima gak nih? Mau diterima gak nih? Tergantung responnya, saudara. Pak Boas mau terima gak nih anugerah nih? Sekedar mau aja atau gimana nih?
Lihat, ada sebuah respon, ada sebuah langkah. Dan dia ambil, saudara. Ambil aja Pak Boas. Biar diingat. Jadi ada sebuah respon, ada sebuah langkah, ada sebuah tindakan, saudara. Dan sejujurnya saudara ya, kalau Pak Boas tidak cukup rendah hati untuk maju ke depan, apakah dia bisa menerima itu? Jadi, kalau kita merasa tidak butuh Tuhan, ini satu hal yang saya sungguh-sungguh sadar, saudara ya. Dan seringkali kita sadar bahwa itu adalah anugerah. Seringkali, saudara, Tuhan tuh perlu untuk buat sesuatu dulu, saudara. Baru kita sadar bahwa itu adalah anugerah. Dalam hidup kita nih ya, kadang untuk membuat kita sadar bahwa itu adalah anugerah, Tuhan perlu lakukan sesuatu dulu. Dan seringkali hal itu tidak enak, saudara. Karena apa? Pewahyuan itu kan ada levelnya, saudara ya. Ada yang mengertinya hanya 10%, ada yang mengerti 20%. Tapi kapan kita betul-betul merasa bersyukur dan mengerti, oh ini benar-benar anugerah, aku tidak mau menyia-nyiakannya. Ketika kita menyadari bahwa aku ini sebenarnya sangat perlu itu. Dan aku sebenarnya gak bisa terima itu. Dan aku gak pernah dengan usahaku, dengan apapun yang aku lakukan, aku gak pernah akan bisa dapatkan itu. Baru kita bisa sadar, saudara. Ini contoh simpel aja, saudara. Contoh simpel yang saya alami beberapa waktu lalu, saudara. Saya pernah saksikan waktu itu di sharing saya terakhir di tempat ini, tahun lalu kalau gak salah. Di mana saya mengalami keajaiban, mengalami yang namanya favor gitu ya dalam bisnis itu. Untuk yang namanya deal sebuah proyek, namanya closing sebuah proyek itu so easy gitu. Gak usah pakai, kadang-kadang cuma gak perlu ketemu by phone, deal dengan angka yang lumayan, saudara. Itu kadang-kadang mudah banget, saudara. Terus Tuhan kasih juga sebuah bisnis yang tiba-tiba itu bisa muter sendiri gitu, saudara ya. Bisa jalan sendiri dan semuanya smooth, semuanya mulus, lancar, saudara. Tapi ada satu titik, saudara, tiba-tiba saya merasa bahwa ini kok kayak ada yang gak klek gitu dalam hidup saya. Dan itu biasanya bicara juga antara hubungan kita dengan, bicara berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan juga, saudara. Dan tiba-tiba, saudara ya, ketika itu apa yang saya pikir mudah ternyata sangat-sangat sulit. Yang saya temukan, saudara ya, proyek demi proyek bisa miss, saudara. Ini udah di depan mata, udah di tangan, dan ini udah repeat, saudara. Bahkan beberapa proyek itu udah repeat, saudara. Artinya apa? Udah customer yang saya kenal sebelumnya, punya hubungan sangat baik, dan saya sedang berhubungan dengan sangat baik, semuanya oke. Harga saya semua juga oke. Sudah ketemu berapa kali, dan harusnya udah tinggal klek aja gitu. Tinggal closing aja. Tapi tiba-tiba bisa lepas. Terus ada beberapa hal lagi, saudara, yang saya alamin. Dan itu gak enak, saudara. Sampai saya merasa bahwa bener ya, ini tuh anugerah loh. Ini tuh favor gitu. Dan kalau Tuhan gak mau tuh gak bisa loh. Sampai akhirnya saya harus seperti seakan-akan cari lagi. Seperti tadi yang saya sampaikan, perempuan Sirofenisia itu. Saya harus jerit lagi sama Tuhan. Saya harus betul-betul teriak lagi sama Tuhan. Tuhan, aku perlu Tuhan, aku perlu Engkau, aku perlu anugerah-Mu. Satu titik, saudara, beberapa waktu itu seakan-akan seperti Tuhan diam, seperti Tuhan seperti nggak ada tanda apa-apa, seperti hati ini bisa rasain, saudara ya. Hati ini bisa rasain gitu, ketika engkau dengan Tuhan itu klek atau enggak gitu. Dan di dalam masa-masa itu saya merasa bahwa ini enggak klek aja gitu. Dan apa yang saya lakukan dan kerjakan seakan-akan semuanya miss, semuanya gagal. Banyak hal yang sia-sia, saudara, banyak hal yang benar-benar seperti wasting time, saudara. Saya harus cari lagi. Dan puji Tuhan satu titik, saudara. Tuhan berikan lagi anugerahnya, saudara. Dan itu pun ada prosesnya, saudara. Enggak langsung tiba-tiba langsung balik gitu. Ada lagi proses, ada lagi pendidikan Tuhan, ada lagi didikan Tuhan, saudara. Contoh lagi, saudara ya.
sebelum pandemi saudara, ibadah itu kan gampang ya saudara. Kadang bisa seminggu berapa kali gitu. Dan terus terang kita sebagai manusia, apalagi yang sudah melayani ya, udah melayani sudah lama apalagi saudara. Apalagi yang sudah di atas mimbar, setiap kali kebaktian pasti 4L itu saudara, lu lagi gitu kan. Ya orangnya itu lagi gitu. Sering kali saudara ya, kesadaran bahwa itu adalah anugerah itu hilang loh saudara. Sampai satu titik saudara, ketika pandemi terjadi, kita gak bisa kebaktian dengan mudah saudara. Saya masih ingat waktu itu masa-masa awal pandemi tahun 2020 saudara. Bulan Maret, April, Mei, waktu lagi tinggi-tingginya tiba-tiba ada PSBB tuh. Ibadah dilarang semua dan kita beberapa kali harus bikin rekaman online buat streaming dan direkam dulu beberapa waktu sebelumnya saudara. Dan waktu itu saya masih ingat masih ada Pak Daniel. Saya di belakang sana, saya waktu itu operate sound system dan tiba-tiba saya menyadari bahwa kita bisa ibadah tiap minggu itu anugerah loh, anugerah besar loh. Dan selama 2 tahun tiba-tiba hati saya berkata, Tuhan kangen banget ya yang namanya bisa ada kebaktian lagi, bisa ada namanya KKR lagi. Apalagi yang namanya KKR Youth gitu saudara, di mana semua orang bisa loncat-loncat, bisa betul-betul jerit sama Tuhan, teriak, nyanyi memuji Tuhan. Oh kangen banget gitu tiba-tiba saudara. Terus saudara ya, saya menyadari lagi saudara, bisa ada di mimbar itu loh. Melayani di mimbar itu sebuah anugerah loh. Proses perjalanan saya ini dalam pelayanan ini kan cukup panjang saudara, karena saya udah lama lahir baru, udah lama melayani saudara. Dan Tuhan bawa saudara yang namanya naik ke atas puncak gunung, dan kemudian juga Tuhan juga bawa yang namanya turun di lembah saudara. Ada masa-masa beberapa orang tahu, beberapa orang yang kenal saya lama, yang kita sudah lama juga tahu gak ada masa-masa di mana tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tanpa kesalahan, tiba-tiba pemimpin saya, Pak Daniel itu kan orangnya kenabian banget ya. Tiba-tiba datang ke saya dan bilang, Tuhan barusan bilang loh, kamu gak boleh lagi di atas mimbar. Dan kamu harus diam, waktu itu saya ketua musik, saya masih ingat saudara. Kamu harus diam, tidak boleh komen apapun, tidak boleh berkomentar apapun, tidak boleh. Ini jujur aja saudara, saya ini orangnya dulu saudara ya, atau kalau sekarang ya. Tapi dulu tuh saya tuh gatelan saudara, tahu gak? Saya tuh tukang komen saudara. Apa aja biasanya saya tuh selalu komen, mengeluarkan kritik lah, mengeluarkan inilah itulah gitu. Dan sebagai seorang ketua, sebagai seorang yang punya karakter koleris saudara ya, sangat sulit buat saya tuh menahan namanya mulut saya saudara. Dan waktu itu lama sih, kira-kira 10-15 tahun lalu lah saudara. Dimana saya tiba-tiba dinonaktifkan dari pelayanan mimbar, pelayanan musik. Dan saya harus diam sampai kapan? Tuhan bilang, kata Pak Daniel, gak tahu sampai kapan. Dan di titik-titik itu saudara, di detik-detik itu saudara, saya menyadari bahwa bisa melayani di mimbar itu anugerah loh. Seringkali ya orang gak sadar bahwa itu adalah anugerah, sampai ketika dia kehilangan itu dia baru sadar bahwa ini anugerah. Jangan sampai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, Tuhan izinkan buat diambil dulu. Membuat kita sadar bahwa itu adalah anugerah. Ini saya warning nih ya, yang melayani Tuhan. Penari, pemusik, worship leader, singers, multimedia, siapapun termasuk Asir. Adalah sebuah anugerah kita bisa melayani Tuhan. Dan ini masuk pada quote selanjutnya saudara ya. Saya mau tanya dulu nih. Yang namanya anugerah saudara, bisa ditarik balik gak? Bisa gak nih Tuhan kasih anugerah, terus tiba-tiba Tuhan ambil lagi gitu, anugerahnya. Siapa yang bilang bisa? Coba angkat tangan. Siapa yang bilang gak bisa? Sisanya ntar nunggu aja lah. Angkat tangan kayaknya cukup butuh usaha, ya mendingan diam aja. Ada sebuah perumpamaan dari Yesus. Ini adalah firman saudara. Saudara tahu gak ayatnya? Tahu gak kisahnya saudara?
Ada seorang raja pada waktu itu, dan dia mempunyai seorang hamba yang berhutang. Kalau nggak salah, 10.000 talenta ya hutangnya ya. Saya cari ayatnya ya, supaya saudara tahu ini adalah kebenaran. Matius 18 ayat 23. Matius 18 ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama apa? Seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Next. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Next. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, mercy. Sebelum anugerah diturunkan, dicurahkan, diberikan, biasanya saudara, Tuhan itu tergerak dengan namanya dulu belas kasihan, saudara, mercy. Akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat selanjutnya, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai lunaskannya hutangnya. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Ayat 32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ada anugerah yang tidak pernah akan Tuhan ambil. Anugerah keselamatan itu irrevocable. Tidak pernah akan ditarik balik. Karena apa? Yesus sudah lakukan semua, sudah selesai tuntas, kenapa? Tapi ada anugerah-anugerah khusus. Yang itu bisa ditarik lagi loh saudara. Bisa diambil lagi loh saudara. Karena banyak faktor saudara. Contoh lain lagi. Saudara tahu perumpamaan tentang talenta? Ada hamba yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang 5 mengerjakan semuanya, mengerjakan 5 talenta itu menjadi 10 talenta, yang 2 mengerjakan jadi 4 talenta, yang 1 dikasih 1 talenta, dikasih anugerah, apa yang dilakukan? Disimpan talentanya. Yang kedua, bukan hanya itu saudara. Dia malah menjadi seorang hamba yang gak tahu diri dan tidak berterima kasih. Bukan sadar bahwa itu adalah sebuah anugerah, tapi itu dianggap sebagai sebuah beban. Itu dianggap sebagai sebuah, oh ini apaan sih Tuhanku ini, bikin susah aja, bikin repot aja, betul gak? Apa yang dia katakan? Hambaku ini, Tuhanku ini gak pernah ngerti hatiku. Tuhanku ini gak pernah ngerti keadaan kita nih. Dia mah enak-enak aja, cuma tinggal ngambil. Betul? Itu kan kata hamba yang diterima 1 talenta kan, betul? Dia cuma tinggal terima aja. Gak pernah tahu gimana susahnya nih. Bahkan dia berkata bahwa Tuhanku ini Tuhan yang jahat, betul? Berapa banyak dari kita yang seperti itu, saudara? Berapa banyak dari kita nih yang melayani sudah anggap sebagai sebuah beban? Bukan sebuah anugerah. Hati-hati, saudara. Ada waktunya, saudara. Anugerah itu ada waktu loh saudara. Enggak semua anugerah itu kekal. Artinya apa? Artinya terus ada saudara. Ada yang periodik saudara. Ketika satu waktunya itu tiba saudara. Yang sering dibilang oleh Pak Yusak, saknyet itu loh. Tuhan lihat. Jangan sampai anugerah itu diambil saudara. Talenta itu diambil dari hamba itu saudara. Dan dia dibuang ke neraka. Dan talenta itu diberikan kepada yang mengerjakan 10 talenta. Mengerjakan 5 talenta. Saudara.
Kita harus sadar saudara di bulan ini saudara. Jangan berpikir bahwa Amazing Grace, temanya enak ya, temanya anugerah berarti apa. Banyak orang yang berpikir bahwa anugerah itu artinya toleransi. Siapa bilang? Anugerah itu Tuhan mengerti saya. Siapa bilang? Anugerah itu artinya Tuhan aku males pun nanti tiba-tiba aku tetap dapat berkat Tuhan. Dan aku tinggal datang ke Tuhan lagi, terus nanti semuanya akan baik-baik saja. Ini tema yang enak. Siapa bilang, saudara? Justru kita harus sadar, saudara. Di bulan ini, kalau kita bicara anugerah, bahwa kita tidak pernah boleh namanya menyia-nyiakan anugerah. Dan yang selanjutnya saudara adalah kita harus periksa diri kita. Saudara. Apakah saya sudah mengalami dan hidup di dalam anugerah itu saudara? Apa kita cuma sekedar ngomong, anugerah itu anugerah kok, itu anugerah. Tapi hidup kita biasa-biasa aja saudara. Gak pernah mengalami. Saudara. Musa saudara adalah seorang yang mengerti hal ini saudara. Kita buka ayatnya saudara ya dalam Keluaran 33 ayat 13 saudara. Keluaran 33, ayat yang ke-13. Ini adalah yang Musa minta kepada Tuhan. Ya, kita baca. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ini perkataan Musa kepada Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, dalam bahasa Inggrisnya show me your glory, show me your ways. Tunjukkan jalan-jalanmu padaku. Sehingga aku mengenal engkau. Supaya apa? Aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ini masuk pada quote saya selanjutnya saudara. Anugerah itu perlu di-maintain saudara. Anugerah itu harus dipelihara saudara. Dan harus dijaga. Saudara. Tadi ayatnya apa? Bisa dibuka lagi tadi. Musa mendapatkan anugerah. Aku mendapatkan anugerah di hadapanmu. Dan karena aku mendapatkan anugerah di hadapanmu, buat aku hidup di hadapanmu, menjadi orang terpilih, menjadi seorang yang bisa hidup di hadapan Tuhan dan bahkan bertemu muka dengan muka. Saat ini Tuhan kalau engkau izinkan aku dan aku mendapat anugerah buat bisa bertemu dengan pribadimu, saat ini aku minta Tuhan, apa yang Musa minta? Tunjukkan Tuhan jalan-jalanmu kepadaku. Supaya apa? Sehingga apa? Aku mengenal engkau supaya apa? Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Musa mendapatkan anugerah untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Dan dari sekian juta orang, bahkan dari sekian mungkin saat itu penduduk bumi saya nggak tahu berapa saudara di zaman itu saudara. Tapi dari sekian, mungkin waktu itu masih ratusan juta, mungkin belum sampai miliaran saudara ya. Dari sekian ratus juta orang yang hidup di bumi pada masa itu, hanya satu orang yang mendapatkan kasih karunia. Untuk bisa ketemu muka dengan muka. Sebenarnya nggak bisa ketemu wajahnya Tuhan juga. Tapi bisa ketemu pribadi dengan Tuhan. Dan satu orang itu adalah Musa. Dan Musa sadar adalah sebuah kasih karunia Tuhan. Aku sudah dapat kasih karunia untuk bisa ketemu engkau. Tapi nextnya Tuhan, aku tahu bahwa kasih karunia ini harus aku jaga. Biar aku tetap mendapatkan kasih karunia di matamu. Aku gak mau cuma hanya saat ini aku dapat anugerah, aku dapat kasih karunia. Tapi nanti ke depannya tiba-tiba aku kehilangan kasih karunia itu. Dia mengerti bahwa dia perlu jaminan. Dia mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu aku perlu kasih karunia Tuhan sampai akhir, sampai ujung dari semuanya. Dan itu yang dia minta, Tuhan tunjukkan jalan-jalanmu padaku Tuhan. Nah saya percaya saudara ini orang AOC ini karena pemimpin kita Pak Daniel juga ulang tahunnya di bulan Mei. Dan selalu bicara soal anugerah, bicara soal kasih karunia. Dan kita juga melihat hidup daripada beliau seperti apa. Bahwa hidup dia sungguh-sungguh adalah hidup yang penuh dengan anugerah saudara. Begitu banyak keajaiban, begitu banyak kisah, cerita, kesaksian yang dia bagikan kepada setiap kita. Dan kita menyadari bahwa betul ya anugerah Tuhan itu betul-betul nyata dan berlimpah dalam kehidupan dia. Nah kita semua saudara sebagai anak-anaknya, saya mau kita untuk kita mengerti saudara. Bahwa
Kalau kita mengerti yang namanya anugerah, saudara, kita tahu bahwa kita perlu anugerah ini sampai akhir. Dan untuk itu saudara, kita harus bisa mengenal hati Tuhan, mengenal jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Paulus berkata apa? Yang paling penting itu bukan awal, saudara. Tapi yang paling penting itu akhir. Itulah sebabnya kenapa kita nyanyikan Tuhan anugerah-Mu yang menjamin kami. Itu sebabnya kenapa selalu Pak Ishak berkata, Tuhan kalau Engkau perpanjang umurku, beberapa kali kan Pak Ishak itu mengalami yang namanya sudah harusnya mati ya saudara. Tapi Tuhan tambahkan umurnya dan dia berkata, Tuhan kalau Engkau tambahin umurku Tuhan, aku gak mau kecuali Engkau jamin aku sampai akhir. Jangan sampai aku kehilangan, jangan sampai aku falling from grace, jangan sampai aku kehilangan yang namanya kasih karunia itu. Ya seseorang itu bisa kehilangan kasih karunia loh saudara. Saya sampaikan kebenaran ini saudara supaya kita mengerti saudara. Jangan pernah main-main yang namanya kasih karunia saudara. Kalau saudara mengerti betapa berharganya kasih karunia yang namanya anugerah itu saudara. Saudara akan menjaga hidup saudara. Kita akan menjaga hidup kita dan kita akan terus minta sama Tuhan. Tuhan, aku perlu untuk mengerti dan mengenal Engkau dan mengerti jalan-jalan-Mu. Tunjukkan Tuhan jalan yang harus kutempuh Tuhan. Tunjukkan Tuhan jalan kudus-Mu, tunjukkan Tuhan aku harus melangkah di mana, apa yang menjadi panggilan, apa yang menjadi destiniku Tuhan. Apa yang Kau untuk aku lakukan supaya aku terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Supaya aku terus mendapat kasih karunia di mata-Mu Tuhan. Musa mengerti hal itu. Yang Musa inginkan adalah kasih karunia Tuhan. Bukan hanya sekedar janjinya. Yang penting masuk tanah Kanaan selesai, kelar. Ini terjadi saudara ya. Doa Musa ini keluar dalam kisah ketika Tuhan pada waktu itu ingin memusnahkan bangsa Israel. Dan karena Musa, karena peristiwa lembu emas, saudara, Musa datang menghadap Tuhan meminta belas kasihan dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan akhirnya berkata, oke, aku gak akan musnahkan. Tetapi, Tuhan berkata, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Gak bisa aku berjalan di depanmu. Tuhan berkata seperti itu. Saudara. Aku akan mengutus malaikatku di depanmu berjalan dan kau akan masuk ke tanah yang dijanjikan, kau akan mendudukinya. Jadi semua janjiku digenapi, selesai. Tapi Musa berkata, Tuhan kalau bukan Engkau yang berjalan depan kami Tuhan, kami gak mau pergi. Yang Musa cari, yang Musa inginkan, yang Musa minta dari Tuhan, bukan hanya sekedar janjinya digenapi. Karena dia tahu, kalau malaikat Tuhan disuruh, malaikat ini kan petugas, betul? Petugas. Jadi apa? Dia akan selesaikan semua tugasnya, bawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian, habisi semua orang Kanaan, semua musuh-musuhnya, selesai janji Tuhan digenapi. Coba saya mau tanya sekarang setiap pribadi di tempat ini, tanya jawab dalam diri masing-masing. Yang engkau inginkan, yang paling rindukan, yang paling engkau inginkan, terutama dalam hidupmu itu apa? Apakah kasih karunia Tuhan, perkenan Tuhan, atau hanya sekedar janjinya? Ini kebenaran yang saya sampaikan di malam ini, saudara. Akan ada satu titik di mana Tuhan menguji hati kita. Saudara. Apakah perkenan Tuhan yang kita rindukan lebih dari apapun, pribadinya, kehadirannya, atau hanya sekedar tangannya, janjinya, mujizatnya, pertolongannya. Saudara boleh pilih. Saudara boleh pilih. Tapi doa Musa, dia berkata, Tuhan, kalau aku mendapat kasih karunia di matamu, biar aku terus mendapat kasih karunia di matamu. Tunjukkanlah jalan-jalanmu. Dan saya harus sampaikan kebenaran bahwa untuk berjalan jalan-jalan Tuhan, saudara, bukan hal yang mudah. Saudara. Sekali lagi tadi sudah sampaikan di awal, perlu namanya kerendahan hati, dan yang kedua perlu namanya kelemah lembutan. Kenapa perlu kelemah lembutan? Karena kita akan banyak diajar, dididik, bahkan dipukul oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, orang yang kukasih, dia ku tegur dan dia ku hajar. Tapi itu adalah anak-anak yang kukasih dan bukan anak-anak gampang. Artinya apa anak-anak gampang, saudara? Anak haram, saudara. Saudara boleh pilih, saudara mau jadi anak haram atau mau jadi anak yang dikasih oleh Tuhan. Itu firman loh, saudara. Itu pilihan. Yang gampang, saudara, yang instan, saudara. Bisa Tuhan kasih kalau engkau minta. Janjinya, kemudahan, semuanya smooth, semuanya mulus. Saya pernah, saudara ya, ini saya share hidup saya sedikit, saudara ya. Sejujurnya, saudara, jalan hidup saya itu
kebanyakan gak mulus, saudara. Saya pengennya mulus sejujurnya sebagai manusia, saudara. Seperti kebanyakan dari kita lah. Mungkin bukan seperti kebanyakan dari kita. Seperti semua orang pada umumnya lah. Semua pengennya yang mulus, yang mudah, yang enak, betul? Siapa di sini pengen yang susah? Tapi Tuhan bilang loh, jalan ke surga itu sempit. Betul? Tapi jalan yang menuju pada kebinasan itu lebar. Itu adalah kebenaran, saudara. Dan untuk berjalan dengan Tuhan, kita harus memikul kuk yang Dia pasang. Memikul beban yang dari Dia, memikul salibnya setiap hari, menyangkal diri, saudara. Nah, saya pernah berkata, Tuhan, kalau saya lihat orang itu, saudara, kayaknya dia dipakai oleh Tuhan juga, melayani juga, worship leader juga. Dan sejujurnya ketika dia memimpin pujian, saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan urapannya juga luar biasa. Tapi kok dia kayaknya semuanya enak ya, gampang gitu. Semuanya mulus, smooth gitu. Semuanya tersedia. Tapi kenapa untuk saya nih, saya untuk mendapatkan sesuatu yang saya rindukan, dan itu sebenarnya kadang-kadang bukan hal yang jasmani, saudara, tapi hal yang rohani sebenarnya. Tapi untuk hal yang rohani pun yang saya minta dari Tuhan, saya perlu perjuangan, perlu dengan iman, perlu perjuangan, perlu berjalan step by step dengan Tuhan. Kenapa enggak Tuhan kasih semuanya mulus, gampang, dan enak gitu? Saya pernah bertanya seperti itu sama Tuhan. Tapi Tuhan berikan sebuah pengertian. Ya karena kamu sama dia beda. Itu jelas. Ya beda lah Tuhan. Tapi bedanya apa? Kan enak jadi seperti orang itu, saudara. Contoh itu waktu itu salah satu contohnya, contoh misalnya ya. Waktu itu kan setiap tahun tuh kita tuh para leader itu kan ke Israel, saudara ya. Ke Israel di awal tahun atau di akhir tahun lah dengan Pak Daniel. Dan itu sebenarnya seperti apa ya, setengah diwajibkan lah gitu. Dan kalau dipikir-pikir secara daging saya juga udah berkali-kali ke Israel buat apa gitu. Tapi ini hal yang rohani dan dia sampaikan kita harus ke Hermon. Kita harus menghadap Tuhan, ketemu Tuhan. Kita terima berkat imam di sana di puncak Gunung Hermon. Amin Tuhan. Saya mau Tuhan. Tapi uangnya gak ada Tuhan. Terus saya lihat beberapa orang, kok dengan mudah ya, selalu ada gitu kan uangnya. Kenapa kalau saya harus pakai iman, harus pakai perjuangan, harus banyak hal yang harus diperjuangkan lah pokoknya. Gak smooth gitu. Tapi Tuhan bilang, karena value setiap orang juga beda. Dan situ saya bisa bersyukur, oh itu artinya bahwa saya dapat kasih karunia lebih sebenarnya, saudara. Sadar gak sih saudara sebenarnya? Bahwa sebenarnya setiap proses didikan, pembentukan Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia loh saudara. Ketika saudara harus yang namanya berjalan dengan Tuhan, dan itu ada prosesnya, itulah anugerah. Dan tiba-tiba di satu titik saya bisa keluar dari sini, dari hati saya yang paling dalam saudara. Tuhan aku bersyukur gitu. Kalau aku mengalami hidup yang mudah seperti orang itu, saudara, saya gak akan pernah bisa ngalamin engkau Tuhan. Kenapa? Kan semuanya biasa aja tuh. Ya karena apa? Ya karena dari orang tuanya udah kaya, ya kan? Semuanya udah tersedia, gampang. Terus Tuhannya di mana? Betul? Di mana mujizatnya? Di mana yang namanya iman? Di mana yang namanya kita mengalami jalan sama Tuhan itu seperti apa? Step by stepnya. Dan situ saya bersyukur. Dalam bisnis pun sama saudara. Saya mengalami prosesnya itu tidak mudah. Beberapa orang kenal saya, beberapa orang tahu saya. Berapa tahun lama banget saudara. Gagal. Kegagalan demi kegagalan saudara. Tapi sadar saudara, saya sadar bahwa itu pun adalah anugerah. Supaya apa? Kita bisa mengenal jalan-jalannya. Itu artinya saudara, bahwa saudara mau suka gak suka, mau percaya gak percaya,
bodoh amat, saya nggak perlu ngambil pusing. Saudara. Itu artinya bahwa saya punya tempat spesial di hati Tuhan. Nama saya pun spesial saudara ya, anugerah Tuhan yang terindah artinya. Itu artinya bahwa Tuhan pengen jalan sama saya. Yuk jalan bareng sama aku. Gak mudah jalannya, tapi yuk kita jalan bersama. Dan di situ saya ngalamin. Experiencing grace itu seperti itu saudara, salah satunya. Jadi buat saat ini, setiap saudara yang saat ini dalam proses, dalam pergumulan dan Tuhan masih belum berikan jawabannya, berikan terobosannya, berikan mujizatnya. Bersyukur di sore malam ini, sadari bahwa adalah sebuah anugerah. Kalau kita bisa mengalami berjalan dengan Tuhan. Saya juga pernah mengalami punya pertanyaan yang sama dengan pertanyaan saudara saat ini mungkin. Tuhan sampai kapan Tuhan? Tuhan kenapa Tuhan? Engkau masih belum jawab. Rasanya sudah aku lakukan semua yang harus aku lakukan yang menjadi bagianku. Tapi kenapa jawaban doa itu masih belum kunjung datang? Percayalah saudara, saya pernah ada di tempat di mana saudara ada saat ini. Tapi terus berjalan dengan Tuhan. Terus percaya dengan anugerahnya. Terus arahkan pandanganmu hanya sama Tuhan. Sama seperti Musa, waktu itu pun dia belum lihat yang namanya tanah Kanaan. Dan dia ngambil pusing dengan tanah Kanaan. Dia ngambil pusing, ya itu oke lah, itu bonus lah. Yang penting Tuhan, Engkau jalan di depan kami dengan kami. Yang penting Tuhan, tunjukin Tuhan jalan yang harus aku jalanin Tuhan. Yang penting Tuhan, aku tetap dapat kasih karunia di matamu. Itu saudara, itu yang penting saudara. Biar ini jadi doa setiap kita saudara di sore malam ini saudara ya. Selanjutnya saudara, jadi tadi warning jangan lupa buat yang sudah melayani, apa yang Tuhan percayakan itu adalah anugerah. Jangan pernah sia-siakan, itu bisa loh diambil loh. Selanjutnya, anugerah saudara. Ada anugerah yang baru bekerja ketika kita mengerjakannya saudara. 2 Korintus 9 ayat 8 saudara. 2 Korintus 9 ayat 8. Ya, kita baca. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kemudian ayat selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Kisah Rasul pasal 4 yang ke-33. Kisah Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, ada anugerah yang baru bekerja ketika kita mengambil langkah dan mengerjakan dulu saudara. Dan ketika kita mengambil langkah mengerjakan tiba-tiba anugerahnya itu terbuka, pintu demi pintu itu terbuka saudara. Tapi sebelum kita mengambil langkah dan sebelum kita mengerjakannya saudara, itu tidak terlihat saudara, itu tidak bekerja, itu tidak aktif saudara. Saya alami juga dalam bisnis saudara ya. Ketika kita pasif, ketika kita hanya menunggu kesempatan saudara. Semuanya gak ada apa-apa saudara. Tapi ketika kita mengerjakan apa yang ada di depan kita, tiba-tiba another door opens, ada pintu yang terbuka lah. Kerjakan lagi, tiba-tiba ada lompatan lagi. Kerjakan lagi, tiba-tiba terus. Itu yang namanya, ini sebuah quote lagi, from grace to grace. Ya ada lagunya loh saudara ya, from grace to grace. Ayatnya juga ada saudara. Karena saudara, anugerah itu adalah sebuah perjalanan. Grace is a journey, the journey of grace. Yohanes 1 ayat 16 tadi saudara. Karena dalam kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Dalam bahasa Inggrisnya,
grace to grace. Jadi ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, kita melakukan menjadi bagian kita, saudara. Anugerah itu bekerja semakin besar, semakin besar. Kita tadi nyanyikan apa? Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Itu bicara soal sesuatu yang dinamis, bicara soal sesuatu yang aktif, saudara. Kita bergerak, dan ketika kita bergerak, anugerah itu pun bergerak, saudara, bersama-sama dengan kita. Kemudian, saudara, quote selanjutnya adalah grace is specific and personal. Anugerah itu, saudara, ada anugerah yang berlaku umum, anugerah keselamatan Tuhan berikan buat semuanya. Tapi ada ya, kita sering dengar istilah apa? Anugerah tiap orang beda-beda. Betul, saudara. Ada anugerah-anugerah yang sifatnya personal dan spesifik, saudara. Anugerah saya dengan Pak Boas nggak sama. Anugerah saya dengan Joe, dengan Bu Selvi, dengan Pak Daniel juga nggak sama, saudara. Bahkan anugerahnya, kasih karunia Bapak Daniel dengan Bu Selvi pun tidak sama, walaupun suami istri. Betul ya, Bu? Setiap orang pribadi demi pribadi punya kuncinya sendiri, saudara. Punya jalannya sendiri. Yang Musa tadi doa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalanmu itu sifatnya personal, saudara. Dan jalannya itu beda-beda setiap orang. Saudara. Buat saya, saudara, salah satu kunci saya untuk menemukan kasih karunia adalah ketika saya menyadari bahwa Tuhan, aku ini gak bisa tanpa Engkau. Sadar bahwa aku perlu Tuhan. Tapi ketika hati saya mulai sombong, hati saya mulai berkata bahwa gue bisa juga ya ternyata. Tanpa sadar, saya mulai keluar dari kasih karunia, dari jalur kasih karunia, dari hukum kasih karunia. Sampai akhirnya semuanya mentok, baru sadar, oh ya balik. Dan salah satu kunci saya juga adalah lewat pujian dan penyembahan, saudara. Ketika saya jerit sama Tuhan, nyembah sama Tuhan. Seperti tadi loh, saya sadar bahwa mungkin saya bukan anak-anak yang layak terima roti. Mungkin saya seperti anjing, karena dalam bahasa aslinya menggunakan kata sering dibuka ya, menggunakan kata proskuneo. Yang artinya berlutut, sujud, nyembah. Istilahnya apa ya? Tersungkur gitu. Tuhan, aku hanya minta belas kasihan anugerah. Dan saya mengalami itu. Experiencing grace buat saya adalah salah satunya yang saya tahu dalam hubungan saya dengan Tuhan. Ketika saya nyembah Tuhan, berkata Tuhan aku gak bisa. Saya hanya bisa jerit kepada Tuhan, Tuhan tolong, aku perlu anugerah-Mu untuk aku bisa menangkan ini, untuk aku bisa breakthrough soal masalah ini. Dan di situ dalam kebanyakan saudaranya, Tuhan ajarin saudara, ketika datang kepada Tuhan, ketika kita nyembah Tuhan, jangan bawa masalah kita, ini buat saya saudara ya, saya gak tahu kalau buat saudara ya. Saya seringkali ketika nyembah Tuhan, saya gak bawa masalah saya gak bawa pergumulan saya. Saya cuma bisa bilang, Tuhan semuanya itu Engkau Tuhan. Aku ini gak ada apa-apanya, aku ini nol tanpa Engkau. Aku ini mungkin gak layak untuk terima. Aku bahkan aku mungkin hanya layak terima remah-remah itu aja. Tapi itu udah cukup buat aku. Buat saya saudara, ketika saya nyembah Tuhan datang ke hadapan Tuhan. Saya cuma mau bawa pujian dan penyembahan. Hanya menyenangkan dia dengan pujian dan penyembahan. Tapi ada juga kairos saudara, ketika saya rasa Tuhan Roh Kudus bilang, bawa saat ini masalahmu. Deklarasi dengan nyanyian, dengan pujian, karena ada yang namanya, kita harus belajar saudara ya, ini bicara another topik lagi nih, bicara soal worship saudara ya. Ada yang namanya lagu-lagu untuk menyembah Tuhan, ada yang namanya pujian penyembahan, ada juga yang namanya songs of deliverance, ada yang namanya juga song of war saudara, ada yang namanya juga lagu-lagu nyanyian-nyanyian perang saudara. Ketika Tuhan suruh lakukan, saya lakukan saudara. Itu kunci saya saudara. Tapi buat saya pribadi, saya yakin itu beda-beda. Nah saudara harus temukan itu saudara. Bagaimana menemukannya? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari, dia akan mendapat. Jadi ada sekali lagi tadi saya sudah sampaikan di awal ya, ada anugerah yang harus dicari saudara. Ada hal yang harus dicari saudara. Dan saudara harus mencari itu saudara. Pribadi demi pribadi. Jadi anugerah itu apa saudara? Sekali lagi, itu adalah sesuatu yang mengubahkan hidup kita, mengubahkan nasib kita, yang membuat kita melompat dari satu titik kepada titik yang lebih tinggi, kepada kemuliaan yang lebih lagi saudara.
Experiencing grace buat saya saudara, kuncinya adalah reaksi, yang tadi respon, yang tadi contoh tadi ketika saya berikan botol minum kepada Pak Boas, apakah kita punya kerendahan hati? Apakah kita punya sikap hati yang benar? Apakah kita sungguh-sungguh mau mengambil langkah? Terus saudara, ini yang saya mau sampaikan, saya tutup dengan ini yang juga yang penting saudara. Dan saya rasa banyak anak Tuhan yang miss di sini saudara. Termasuk saya juga sering kali miss di sini saudara. Ya sekali lagi kasih karunia setiap orang kan beda-beda ya saudara. Ada orang-orang yang sangat peka dengan hal yang sangat rohani. Penglihatannya peka. Saya ini sejujurnya saudara bukan orang yang punya karunia penglihatan seperti beberapa teman saya yang lain gitu. Sakti lah penglihatannya. Bisa ngeliat ini, bisa ngeliat itu gitu kan. Ngeliat malaikat, ngeliat setan, ngeliat apapun lah bisa dia lihat gitu kan. Tapi saya ini cuma bisa melihat apa yang di depan mata saya saudara ya. Saya melihat malaikat yang saya kenal namanya seperti Bergin, seperti Join gitu kan. Lani gitu. Nah itu kerubim-kerubim yang saya lihat saudara ya. Saya tahu namanya saudara. Mereka tahu namanya mungkin Gabriel ataupun siapa. Yang gak tahu lah siapa yang ada di surga sana gitu. Saya ini orang yang ya gak perlu kecil hati saudara ya. Kasih karunia tiap orang beda-beda. Mereka punya kasih karunia sendiri, saya punya kasih karunia sendiri. Dari kita 4 orang yang dulu Pak Daniel sempat pilih jadi leader oleh anugerahnya, ini kan ada 4 wajah ya saudara ya. Ada wajah Raja Wali, ada wajah lembu, ada wajah singa, ada wajah manusia. Saya ini wajah manusia saudara, kenapa? Ya gue orang yang napak banget lah gitu istilahnya. Jadi apa ya, ya kalau lagi doa perang misalnya gitu ya, yang lain ngeliat ini dan ngeliat itu, mereka juga tanya sama saya, lu ngeliat apa? Saya ngeliat ini, oh ya berarti itu fisik berarti. Itu berarti yang nyata, itu bukan yang roh berarti. Oke katanya. Itu mereka bilang ke saya. Nah itulah saya gitu. Tapi saya juga punya anugerah yang berbeda saudara. Tuhan kasih banyak talent buat saya. Tuhan kasih banyak skill buat saya. Mau bicara apa nih? Bicara musik, puji Tuhan saya dapat anugerah itu. Bicara soal worship, saya diberikan anugerah itu. Bicara soal technical, saya punya anugerah itu. Bicara soal bisnis, saya dapat anugerah itu juga. Dan itu pun terbuka di beberapa tahun belakangan. Bicara soal apa lagi? Bisa dibilang, saya bukan nyombong, tapi Tuhan berikan anugerah kepada saya untuk menjadi multi talented person gitu loh. Ya kan? Tapi itu betul gitu dan. Tapi kita harus sadar ya saudara. Ini yang harus kita sadari. The greater the grace is, semakin besar anugerah, semakin besar kasih karunia-Nya. The greater is the responsibility. The greater is the work. Ini saya alami. Beberapa dari saudara kan tahu saya dikasih Tuhan anugerah sebuah bisnis restoran ya. Awalnya kecil banget. Tiba-tiba yaitu the journey of grace. From grace to grace gitu. Tiba-tiba gitu. Belum 2 bulan buka, datanglah TV nasional. 2 TV nasional meliput kita. Di prime time lagi. Yang pertama dapat sekitar 10 menit. Yang kedua dapat sekitar 25 menit liputan khusus, eksklusif. Prime time. TV nasional bukan yang ece-ece lagi. Bukan yang model itu yang suka hoax-hoax itu bukan. Terus datanglah majalah desain. Ngambil juga foto desain interior kita. Ini dikerjakan oleh teman saya. Terus dapat apa lagi? Datanglah beberapa artis gitu. Pokoknya terjadi lompatan yang luar biasa lah. Dan itu grace, itu anugerah. Kemudian setelah itu ada anugerah yang lebih lagi, yaitu apa? Dengan mujizat Tuhan, dapat tempat di Bandung, saudara. Dan itu tempatnya besar banget, saudara. Bisa dibilang mungkin hampir 10 kalinya, saudara, daripada yang kita pertama buka di Jakarta, saudara. Gak berhenti sampai situ, saudara ya. Tiba-tiba ada, nah ini yang namanya, ini juga yang saya mau bagikan, saudara. Ada yang namanya, hanya sekedar kesempatan, peluang, opportunity itu lewat, saudara. Ada nih, si Anu, seorang kita kenal,
bilang, mau nggak bisa dimasukin nih kemana? Ke satu tempat di lokasi ini. Saya bilang, wih itu tempat bukan lokasi main-main saudara. Bisa dibilang one of the most prime location di seluruh Indonesia, bahkan bukan hanya sekedar di Jakarta ataupun di Bandung saudara. Seluruh Indonesia gitu. Wow gitu. Terus tapi hati saya gak kepengen saudara. Udahlah gak terlalu kepengen gitu. Gak terlalu kepengen. Tiba-tiba ya ngobrol berapa kali dengan beberapa teman saya. Tiba-tiba ya, saya nggak tahu lah, ini mungkin Tuhan yang kasih ya. Tiba-tiba jadi kepengen loh saudara di sini. Ini tempat luar biasa loh kalau dipikir-pikir loh. Ini tempat one of the best location di seluruh Indonesia. Istilahnya mungkin jutaan orang, ribuan orang pengen banget tempat-tempat spot di situ. Dan ini kita dapat akses ke situ gitu. Tiba-tiba jadi kepengen banget saudara. Yuk kita sepakat, kita doa, saya bilang sama partner saya. Kita sepakat, kita doa, kita minta sama Tuhan. Saudara tahu, ini anugerahnya itu kerja dengan luar biasa saudara. This is the grace which is working dengan begitu ajaib. Gak nunggu sampai hitungan hari saudara. Itu peluang kita sambar, kita doa sepakat. Waktu itu Tuhan gerakan untuk doa keliling di lokasinya. Gak nunggu sampai 3 jam saudara. Tiba-tiba orang yang punya kunci buat akses itu, ini sebenarnya udah berapa kali di sounding lah. Tapi sekedar saudara tahu ya, kalau yang bisnis saudara tahu lah. Ada yang omongan-omongan yang sekedar ngomong doang, ya om do lah gitu, cuman sekedar ngecap aja gitu. Ya bisa nih, tapi pepesan kosong gitu. Ada yang tiba-tiba klok gitu. Saudara mungkin bisa nangkep ya yang bisnis. Ini tiba-tiba lewat saudara orangnya, tanpa disangka-sangka, tanpa dipikir-pikir. Dia lewat di depan saya ngobrol sama partner saya. Dan ketika dia lewat, sapa-sapaan, saya mau ke sana mau ada meeting. Saya nggak tahu kenapa ya, itu ada yang, saya spontan aja tiba-tiba, itu saya percaya itu Tuhan, itu anugerah yang bekerja di dalam hidup saya. Saya bisa tiba-tiba ambilin kursi, berkata, jangan ke sana dulu lah, makan dulu lah di sini, duduklah dulu di sini. Akhirnya jadi ngobrol saudara di situ, sampai akhirnya dia nggak jadi meeting saudara, dan tiba-tiba meetingnya cancel. Nggak tahu kenapa, akhirnya ketika ngobrol-ngobrol sana ngalur dulu, tiba-tiba Tuhan gerakin, belokin bicaranya ke arah situ. Saya belokin sedikit pembicaraannya ke arah sana, ngobrol ke arah soal tempat itu saudara, dan tiba-tiba lock. Dan tiba-tiba itu terjadi dengan begitu cepat prosesnya saudara. Dan kita dapat tempat itu saudara. Dapat tempat itu saudara. Wow luar biasa, senang banget saudara, senang banget. Ajaib ya, senangnya bukan hanya tempatnya saudara ya, tapi ngalamin Tuhan gitu. Ngalamin namanya the grace. Anugerah itu bekerja, experiencing grace. Itu kira-kira terjadi sebelum pandemi yang kedua saudara. Ada proses kan? Ada proses. Ini tempatnya sudah buka saudara, tapi saya dan sedang viral saudara ya, sedang viral tempatnya. Tapi kita masih butuh waktu sebentar lagi untuk tempat kita sendiri buka di situ. Itu endingnya saudara. But in the process saudara ya, sejujurnya saudara ya. Saya dan teman saya bilang, kalau bisa mundur kita mundur aja yuk gitu. Kenapa? Ternyata saudara, dalam level yang lebih lagi, anugerah yang semakin besar saudara, itu membawa konsekuensi yang besar juga. Itu 2 sisi mata uang saudara. Itu 2 sisi daripada satu mata uang saudara. Dari satu keping itu gak bisa dipisahin saudara, ada 2 sisi saudara. Ketika engkau terima anugerah, kau harus bekerja lebih saudara. Ketika engkau terima 2 talenta, kau harus kerjakan 2 talenta. Ketika engkau terima 5 talenta, kau harus kerjakan berapa? 5 saudara. Artinya apa? Saya mau tanya, yang ngerjain 5 sama yang ngerjain 2 talenta, tidurnya banyak yang mana saudara? Santainya banyak yang mana? Artinya apa? Kau harus upgrade dirimu. Ngerjain 5 sama ngerjain 2, beda saudara. Skillmu harus lebih, kemampuanmu harus lebih, modal juga harus lebih, kerja juga harus lebih, kepekaanmu harus lebih. Semuanya harus lebih saudara. Dan tiba-tiba di tengah-tengah perjalanannya, saya sama teman saya menyadari bahwa kayaknya kita gak punya kekuatan lah buat ngerjain ini loh.
belum punya kapasitasnya loh. Dan sejujurnya kita mau mundur loh. Udah kita mau lepasin aja lah. Tapi saya nggak tahu gimana ceritanya saudara. Saya nggak tahu gimana ceritanya lah. Kita cuma berdoa, sepakat, tiba-tiba ya. Satu pintu terbuka, satu pintu terbuka lagi, satu pintu terbuka lagi. Dan gak pernah kita pikirin gitu. Jadi 2 minggu lagi, doain oleh anugerah Tuhan tempat itu akan buka saudara. Apakah karena kita hebat? Enggak saudara. Apakah karena kita bisa? Enggak. Apakah karena kita punya modal yang cukup? Enggak juga, bahkan enggak sama sekali. Saudara. Apakah kita punya kemampuan yang hebat? Enggak juga saudara. Tapi kita terpilih dari sekian banyak brand, dari ribuan brand kita terpilih buat bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Saya mau bilang yang terbaik itu bukan ece-ece saudara, benar-benar tempat yang terbaik. Bukan cuma di Jakarta saudara, tapi seluruh Indonesia saudara. Itu anugerah, tapi saudara, sekali lagi, konsekuensinya saudara. Saya mau tutup dengan ini, saya beberapa waktu lalu, minggu lalu kalau nggak salah, seperti seringnya terjadi, saya pulang ke rumah dan tiba-tiba istri saya sedang memutar sebuah video khotbah dari Pak Petrus Agung. Saudara. Dan ada sebuah hal yang menarik di situ yang saya menyadari bahwa betul ya. Namanya experiencing grace, yang namanya mengalami anugerah itu perlu yang namanya hal ini saudara. Yaitu apa? Saya sering sampaikan mengenai namanya the rhythm of grace, irama kasih karunia. Kasih karunia itu punya momentum, kasih karunia itu bergerak, dinamis, tidak statis. Dan dia ada temponya. Dia ada waktunya. Tempo itu bicara waktu, tempo itu bicara ketepatan. Contoh musik ya saudara paling gampang. Dan banyak anak Tuhan memaksakan kasih karunia bekerja sesuai dengan maunya dan waktunya dia. Temponya dia, gak bisa saudara. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengalami yang namanya kasih karunia. Adalah kita yang harus ikut dengan temponya kasih karunia, dengan irama kasih karunia. Nah Pak Petrus Agung menyampaikan sebuah istilah yang berbeda. Dia bicara soal gelombang kasih karunia. Kurang lebih saya tangkap intinya sama. Seseorang mau mengalami yang namanya anugerah. Dia harus bisa merasakan dan menangkap gelombangnya kasih karunia, gelombang kasih karunia Tuhan. Ketika gelombang itu datang, dia harus ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan mengambil sebuah respon dan sikap yang tepat. Itulah yang sering disebut oleh Pak Daniel dengan sadet sanyet, oleh Pak Ishak dengan sadet sanyet. Itulah yang sering Pak Daniel bilang, ketepatan. Kita kan baru dapat tema itu kan bulan lalu, betul? Saudara bisa lihat bahwa tema demi tema ini betul-betul Tuhan pimpin loh. Enggak sembarangan loh, enggak ece-ece loh, bener-bener loh. Enggak abal-abal loh saudara AOC ini. Mulai dari kerendahan hati, kelemah lembutan, kemudian masuk dalam perbesar kapasitasmu. Dan ketepatan saudara. Dan akhirnya kita masuk dalam amazing grace. Ini grace-nya bukan grace yang biasa-biasa loh saudara, bukan yang level-level biasa. Tapi amazing grace. Artinya apa? Greater grace bahkan amazing saudara. Lompatannya luar biasa loh saudara yang Tuhan mau kasih loh saudara. Saudara bisa nangkep ini enggak? Sesungguhnya ada sebuah kairos yang sedang Tuhan bukakan bahwa lompatannya bisa menjadi luar biasa. Sampai level amazing, ajaib. Tapi rendah hati, lemah lembut, perbesar kapasitas dan ketepatan. Dan untuk itu, ini kuncinya ya. Saya pikir ya kalau buat orang-orang yang peka tadi yang bisa ngelihat itu, ngelihat ini gitu. Kayaknya bisa dengar suara Tuhan audible gitu ya. Kayaknya gampang ya gitu. Wah sekarang gitu, kayak Pak Daniel kan kenabian banget. Kalau kayak dia mungkin gampang ya. Tapi firman Tuhan bilang apa kepada Paulus? Ketika waktu itu Paulus menjeritkan soal duri dalam daging. Tuhan ambil nih, cabut nih duri dalam dagingku. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan aku ini lemah Tuhan. Aku ini gak bisa melihat, gak bisa mendengar sepekat teman-teman saya mungkin. Tapi aku percaya kasih karuniamu cukup bagiku.
Justru dalam kelemahanku lah kuasamu menjadi sempurna. Yang penting apa? Hati ini loh mau. Ternyata kuncinya Pak Petrus Agung di situ menyampaikan apa saudara? Punya sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan. Hati ini terus, yaitu balik lagi saudara, fondasinya apa? Hati ini terus melekat dengan Tuhan. Nunggu Tuhan, ngarep sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Nempel terus sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Itu loh, seperti perempuan Sirofenisia itu loh. Tuhan aku ini gak bisa, aku perlu Engkau gitu. Mau diperlakukan apapun terserah Tuhan. Mau ngalamin apapun terserah Tuhan, Kau tahu yang baik Tuhan. Itu loh. Ini sebuah contoh yang beliau sampaikan ya. Kalau kita menantikan Tuhan, kita pasti tahu kapan Tuhan itu datang. Kalau kita menantikan seseorang yang kita anggap penting saudara. Dia waktu itu cerita sebuah contoh, sebuah ilustrasi contoh yang dia alamin. Waktu itu dia datang ke sebuah acara syukuran, di mana waktu itu beberapa pejabat pun diundang termasuk wali kota gitu. Nah waktu itu acara itu menunggu wali kota itu kan. Dan beberapa orang tiba-tiba bisa bilang, Pak Wali Kota udah datang nih. Beberapa orang tidak menyadarinya. Tapi beberapa orang, para protokoler, para pejabat-pejabat yang di bawahnya, orang-orang yang memang nunggu, dia bisa tahu Pak Wali Kota udah datang. Sama saudara. Gak mungkin seseorang bisa tahu kapan kasih karunia itu datang kalau dia tidak punya sikap hati yang menunggu dan menantikan itu. Karena dari sikap hati seperti itu, dari sikap seperti itu menantikan Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, orang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali. Ketika kita punya sikap hati menantikan Tuhan, kita pasti akan tahu, ini nih tiba-tiba datang nih kasih karunia-Nya nih. Ini gelombangnya datang nih. Dan yang harus kita lakukan adalah apa? Kita naik, kita surfing di atas gelombang itu. Sama seperti, saya contohnya, ilustrasi saya ya, buat pemain musik aja nih, buat yang ngerti musik nih. Saya perlu untuk pasang telinga saya, dengerin nih. Temponya, oke, saya bisa dengar temponya, saya bisa dengar drumnya, saya bisa dengar piano, bisa dengar bass. Oke, sekarang saya ikut. Dan ketika kita semua sehati sepakat bergerak, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa, saudara. Ada anugerah yang luar biasa yang bergerak bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Saya berdoa saudara menangkap ini, saudara. Buat saudara yang menantikan terobosan, buat saudara yang menantikan anugerah itu bekerja. Tuhan, mana Tuhan? Aku mau mengalami kasih karunia-Mu, aku harus seperti apa mengalami? Nantikan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, itu kunci yang paling utama. Keintimanmu dengan Tuhan, itu kunci yang paling utama, saudara. Saya ngomongnya lama juga saudara ya, sudah 19:59. Mari kita bangkit berdiri saudara. Perumpamaan tentang anak bungsu saudara. Anak bungsu ini saudara, dia tinggal sebenarnya dalam kasih karunia. Dia tinggal di rumah bapaknya, serba berkecukupan, tidak pernah kekurangan apapun saudara. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa itu adalah anugerah. Bahkan dia gak tahu diri, dia minta, Bapak berikan, kasih apa yang menjadi hakku. Dia merasa bahwa itu adalah haknya saudara. Dia merasa bahwa aku sebagai anak, aku layak, aku punya hak buat aku mengklaim apa yang menjadi harta milikku. Padahal bapaknya belum mati saudara, dia belum minta warisan. Sampai dia pergi meninggalkan bapaknya. Dan dia mengalami yang namanya hal yang tidak enak sampai semua habis. Dan dia harus makan makanan babi, saudara. Disitulah dia tiba-tiba sadar. Pegawai, hamba-hamba daripada bapakku aja gak pernah makan makanan babi. Dan disitu dia datang kepada bapaknya. Dia sadar, Bapak aku ini gak layak. Untuk jadi anak pun aku gak layak. Dia berkata apa? Make me, jadikan aku seorang hamba. Jadi hambamu aja. Aku jadi hamba pun sebenarnya gak layak, tapi jadikan aku hambamu. Aku boleh balik ke rumahmu aja udah sebuah anugerah. Sebelum dia kehilangan semua, dia tidak pernah menyadari bahwa semuanya adalah anugerah. Tapi apa yang dia terima ketika dia menyadari bahwa itu adalah anugerah, lebih daripada apa yang dia pikirkan dan dia harapkan.
semua dipulihkan Tuhan. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Datang pada Tuhan. Bawa hidupmu, bawa semua pergumulanmu, bawa semua apa yang menjadi doamu. Dan mari punya sikap hati yang menanti-nantikan Tuhan. Sadari betul bahwa semua adalah anugerahnya. Kita harus sungguh-sungguh punya kepekaan, punya awareness, harus sensible saudara, sungguh-sungguh bisa merasakan, menangkap gerakan dan gelombang daripada Tuhan. Saudara. Dan untuk itu saudara, hati ini perlu kembali kepada Tuhan. Buat saudara yang sedang dalam pergumulan saat ini, kau harus mengambil langkah. Sama seperti ketika saya sampaikan di awal tadi, ketika saya merasakan bahwa saya sudah hidup di luar kasih karunia. Apapun yang saya kerjakan semuanya gagal. Satu hal, kita kembali kepada Tuhan. Kita bersujud di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Merendahkan diri, bertobat, cari wajah-Nya lagi, cari perkenannya. Jangan minta terobosannya dulu, jangan minta pertolongannya dulu, jangan minta mujizatnya dulu, jangan minta berkatnya. Tapi terlebih dari semuanya, minta perkenannya dulu. Kiara labaya shekete kiara lamara labaya syangdara lamaya sherire. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Kiara lamaya syangdara lamaya sherire lamara lamaya sherire. Kiara lamaya sherire lamur ya lamaya sherire lamaya sherire. Kiara lamaya syangdara lamara lamura lamaya sherire lamaya sherire. Tuhan, kami minta perkenan-Mu lebih dari apapun Tuhan. Kami sadar malam ini Tuhan, perkenan-Mu Tuhan yang kami perlukan. Perkenan-Mu yang kami cari malam ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami menemukan kasih karunia di mata-Mu Tuhan. Curahkan anugerah-Mu, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, kami perlu Engkau lebih dari apapun. Lebih dari siapapun Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Buat engkau yang sadar saat ini bahwa engkau perlu kasih karunia, engkau perlu anugerahnya, mari jerit dan minta itu pada saat ini di hadapan Tuhan. Mari teriak saat ini, minta di hadapan Tuhan. Biarlah